ini sih obrolan yang kita bicarain itu penting semua gitu. Jadi nggak ada yang perlu dihakim. Maka dari itu dengerin dari awal sampai habis. Pasti. Ditanya nggak bisa ya kan? Dari awal sampai habis. Assalamualaikum Jia. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Jadi Makasih udah datang. Makasih udah datang. Sama-sama. Makasih juga udah undang. Iya. ya, pokoknya terima kasih banyak udah datang ke tempat Soju Podcast. Iya. Gimana perjalanan tadi Jia? Lancar. Berangkat jam berapa Ji? Dari jam 8.15 Jam 8.15. Iya, karena kan rada jauh ya. Jauh ya? 8.15. Oh 8.15 oh iya. 8.15. Siap-siapnya dari jam 7. Cewek biasa. lama ya kan mandinya, make up lagi ya kan. Kita juga gitu berarti. Iya, tadi apa shaving dulu. Aku jam 8 langsung saus ya. Nggak mandi kan? Nggak mandi dong. Nggak mandi. Nggak mandi. Oh iya. Sambil dimakan Ji, kalau kita sini ngobrol-ngobrol. Tadi pulang habis makan. Iya. Makan lagi. Cemilannya. Ntar aja. Boleh. Kan jadi ya. Santai. Oh iya. Tarik nafas. Kan kayak kita tahu nih, Jia ini kan pas kita lihat kemarin ketemu, dia tentang feminisnya kuat. Jangan ditanya. Dan ditanya ya kan, pengetahuannya tinggi. Iya. Jadi Kita pengen tahu pengen nih. tahu lebih tentang feminis, tentang yang Jia tahu lah. Kita ngobrol kemarin. santai lah, Ngobrol sharing santai. ya kan. Nah, Kenapa Jia tuh kayak tertarik dengan feminis? ya Allah. Oke. Hmm. Boleh jawab langsung ya? Boleh. Nah, ntar juga nggak apa-apa. Silakan. Iya. Atau yang lain dulu Iya. tentang apa, bola mungkin. Tapi sebelum dijawab kan, tadi siapa nama panjangnya Ji? Nama panjang. Oh ya. Iya, Azria Muazima. Ajriya Mozima. Iya. Panggilan Panggilan Ji ya, kan tadi udah manggil Ji ya. Jia Muazimar. Azriya Mozima. Azimar tuh guru agama tuh Jar. Iya, waktu kita Hampir mirip namanya ya. Iya, dulu dia dia sama kita nama guru agama Azimar. Oh. Keinget aja, tapi nggak mirip. Nah, Jauh. ya. Jangan. Iya, gimana tuh? Pertama kali feminis tuh karena apa gitu? Bisa gimana? Kita berarti ngobrolin feminis in general ya gitu. In general, feminisme itu sebenarnya udah ada dari abad ke-18. Nah, jadi gerakan feminis ini dasarnya tuh memang untuk menuntut rasio kesetaraan gender gitu. Kesetaraan gender di bidang apa gitu? Nggak cuman hanya porsi antara kayak laki-laki perempuan yang monoton gitu aja, enggak gitu. Tapi juga mencakup bidang sosial, politik, ekonomi gitu. Di situ minta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, terus sering timbul pertanyaan nih, loh emang kita belum setara ya gitu? Loh emang kenapa harus ada feminis gitu? Bukannya udah ada apa ya gerakan-gerakan perempuan yang mengemansipasi wanita gitu? Ya memang ada gitu, cuma bedanya adalah feminisme itu fokusnya memberantas patriarki di sini. Ada yang diperangi di sini patriarki. Nah, patriarki sendiri itu apa ya, sistem yang menempatkan satu gender yaitu laki-laki. Dia tuh dibikinnya laki-laki tuh lebih superior Di atas ya, yes. dari perempuan ya. Pokoknya standarnya tuh derajatnya itu di atas perempuan. Nah, itu yang ingin diperangi oleh si feminisme sendiri gitu. Jadi ya dari gerakannya dari zaman abad ke-18 sampai sekarang ya, itu nggak berhenti gitu. Dan malah sekarang makin banyak orang makin ya. melek isu kesetaraan gender kan gitu, karena juga ruang lingkupnya feminis. Kadang sih orang-orang sekarang kayak sering melihat apa gimana ya, nggak tahu dasarnya kan, takutnya salah mengartikan feminis itu katanya. Setara bukan berarti sama kan? Iya, Iya. setara bukan berarti sama gitu loh. Kayak gimana ya,
masih banyak banget, nggak cuma di Indonesia sih, ketimpangan gender itu terjadi. Sebenarnya gimana ya, perempuan itu masih diperlukan kontribusinya tuh di ruang publik kalau menurut aku ya gitu. Karena kita lihat berkaca dari sejarah gitu. Kenapa suara laki-laki yang paling banyak didengar gitu ya? Karena sejarah pun membuktikan bahwa laki-laki yang memegang cerita itu gitu, laki-laki yang dianggap dan segala macam gitu. Ini itu ya. Iya, laki-laki yang dianggap sebagai tombaknya dia, pemimpinnya gitu. Sebenarnya perempuan juga bisa gitu loh, perempuan bisa jadi apa aja, sama seperti laki-laki bisa menjadi apa aja gitu. Maka dari itu gerakan feminisme itu dulu di abad ke-18 itu awal-awalnya lebih memperjuangkan tentang hak perempuan di ruang publik, bukan hanya di domestik gitu. Contohnya kayak hak bersuara pemilu gitu, hak voting. Itu dulu yang gencar-gencarnya diperjuangkan oleh feminis. Berarti di abad 18 di negara-negara barat gitu ya? Iya, di negara-negara barat gitu. Setelah makin melek gitu isu perempuan gitu kan, diterbitkan jurnal-jurnalnya gitu, ada forum-forum besarnya di dunia internasional gitu. Jadi udah mulai memperjuangkan hak cuti melahirkan, hak cuti hamil gitu. Hak cuti melahirkan maksudnya seperti apa ya? Iya, seperti yang sampai hari ini berlaku ke kita. Perempuan yang bekerja, perempuan kan ini kodratnya hamil, menyusui, melahirkan gitu ya. Sampai sekarang kan bisa kita lihat cuti melahirkan, adanya perempuan mendapatkan fasilitas hak cuti untuk dia hamil, melahirkan yang 3 bulan ya kalau melahirkan ya kalau di Indonesia gitu. Itu tuh buah dari perjuangan feminis. Itu kalau nggak ada perjuangan feminis, mungkin nggak dapat. itu nggak akan ada. Iya, besok yang lain. Tidak akan ada seperti itu. Langsung masuk kantor, Suruh masuk kerja. Iya. Karena aku pribadi di sini kayak jujur aja ya, aku juga kurang tahu tentang arti feminis, tentang gimana. Nah, aku tuh kayak jatuhnya sharing lah, pengen tahu juga. Tapi kalau misalnya nih masalah kesetaraan ya, bukankah dari dulu itu bisa dikatakan kayak budaya nggak sih, kayak anak perempuan tuh kamu tuh harus di dapur loh. Kamu nggak gini-gini loh. Menurut aja. Tugas kamu tuh nyapu doang. Bukankah itu seperti itu? Ya itu kan stereotipnya. Nah, yang di perjuangan feminis itu kayak gimana gitu? Itu dia. Yang namanya budaya patriarki. Patriarki itu apa? Patriarki tadi yang kayak Kita tadi udah ngobrolin patriarki di awal. Iya. Laki-laki itu Porsi. Kayaknya nggak paham masalah patriarki. Iya. Oke. Saking gimana ya? Mendalami. Oh iya. Ini nggak fokus Iya. dia. Berarti lebih ke ini ya, stigma ya. Stigma terhadap perempuan, bahwa perempuan itu memang udah kodratnya. Di rumah aja gitu. Nah, itu dia hasil dari budaya patriarki tadi. kamu masak aja, Iya. kamu nyuci. Itu kita kalau mau kilas balik ke sejarah sih ya. Jadi di budaya orang Jawa kan itu memegang tinggi aristokrat ya. Dimana Jawa nih. it's okay. Iya. Dimana Iya. laki-laki itu pemegang kekuasaan tertinggi gitu, baik di ruang publik maupun domestik gitu kan. Nah, jadi hasil dari pemikiran-pemikiran budaya tersebut itu kebawa sampai sekarang gitu, yang mana dianggap perempuan itu tugasnya hanya 3M, masak, mancak, mana, dapur, kasur, sumur. Nah itu sih yang ingin diberantas oleh. Benar. Iya benar. Itu yang berarti diperjuangin. Iya. Kayaknya bukan hanya feminisme aja deh, kayaknya nggak mesti ngelabeli diri kalau ingin memperjuangkan atau menyuarakan tentang perempuan itu nggak mesti menjadi feminis. Tapi kalau aku pribadi ya menganggapnya ketika ada perempuan yang berbicara tentang kesetaraan gender atau memperjuangkan hak-hak perempuan, itu menurut aku mereka udah jadi feminis gitu. Nggak mesti melabeli I'm a feminist gitu. Gak perlu dia harus bilang Iya. aku feminis, tapi kan nggak mungkin perempuan sekarang mana mau yang kayak disuruh cuma nyuci, dia mau kerja juga. Jatuhnya tuh bukan disuruh ya, apa ya? Budaya yang tadi itu tuh yang harus kita hancurkan, yang kita bongkar gitu, bahwa iya kerjaan laki-laki sama perempuan tuh ya sama aja gitu kalau di rumah ya. Boleh dikerjain laki-laki. Boleh dikerjain laki-laki, boleh dikerjain perempuan. Itu dia yang maksudnya tuh setara tapi ya bukan sama gitu. Porsi kerjaannya tuh tetap ada gitu. Iya. Boleh kan dia. Boleh. Hari ini
Kamu nyuci. Kau yang nyuci. Iya. Besoknya kau yang nyuci jadi. Boleh dikerjain laki-laki, boleh dikerjain perempuan. Tadi ya. Kalau misal seandainya si laki-laki ini pekerja dodo sawit, laki-laki ini sakit, apakah itu boleh juga dikerjakan sama perempuan? Perempuan mengerjakan kerjaan di kebun gitu. Iya. It's okay. Coba kita lihat berapa banyak perempuan yang kerja di kebun. Iya sih banyak. Asal nggak Soalnya keberatan. aku belum Iya. pernah lihat perempuan lagi dodo sawit. Ya mungkin coba cari dulu deh. Mungkin ada, kita nggak tahu kan. Banyak lah. Karena mungkin emang Banyak mayoritasnya laki-laki, kita jarang melihat perempuan kan. Iya. Karena itu dia udah terkubur dalam stigma juga kan. Kalau misalnya kayak ngapain sawah gitu kan, padi. Ya, Kuliah pun emang perempuan itu padi juga ada. masuk banyak kan. Daripada Manjat kelapa. Ada loh, jangan salah. Monyet perempuan kan? Monyet perempuan kan? Bukan berarti apa ya? Perempuan jadi kuli juga banyak, jangan salah. Ada. Ada. Aku orang Jawa, cuma banyak kulit lagi. Ada. Nanti abis ini kita cari. Oh iya. Oke. Kita kasih lihat Iya. bahwa perempuan juga punya pekerjaannya seperti itu gitu, tidak hanya laki-laki gitu. Jadi ketika dibilang ya udah kalau misalnya lo pengen kesetaraan, kerjain nih noko ini gitu, genteng apa? Iya, bisa banyak perempuan yang kayak gitu juga. Nah, tapi angkat satu sak. iya, tapi ketika gini ini ya, tapi ketika ada perempuan yang tidak mampu mungkin melakukan hal tersebut, ya jangan dibilang alah jangan sok-sok nuntut kesetaraan gini, ya enggak, maksud kesetaraan itu ya Tadi laki-laki bisa kerjain, perempuan bisa kerjain juga. iya. Ya. Makanya poin dari kesetaraan ya ketika perempuan dan laki-laki itu mendapatkan hak yang sama di ruang publik maupun domestik. Oke. Berarti kalau misalnya kayak kerja tadi kan setara kan, bukan berarti upah beda juga ya kan? Iya. Sama juga harus ada. Ngobrolin upah nih ya. Kenapa Katanya tuh? ngomong upah tuh kalau misalnya laki-laki tuh lebih gede daripada perempuan. Yes. Iya. Kenapa? Itu ya. Itu Iya. Iya. Padahal kualitas itu kan sama manusia sama-sama gimana ya, laki-laki dan perempuan sama-sama manusia gitu, Iya. makhluk yang absolut gitu. Iya. Cuman ya itu dari sejarah aja kita udah berkaca kan bahwa segalanya itu dipegang oleh laki-laki gitu. Mereka yang di ruang politik juga mereka yang mendominasi gitu, di sektor swasta laki-laki juga yang mendominasi, bandingannya tuh 70% 30% gitu. Di sektor pemerintahan lihat rasionya ya, perempuan yang ada di ruang parlemen itu dengan laki-laki seberapa banyak gitu, 82 lah bandingannya. Tapi di DPR sekarang pimpinannya perempuan kan? Puan Iya, Maharani kan? perempuan. Nah. Tuh, udah. Kalau kuliah pun misalnya kayak di Indonesia kan udah ada presiden perempuan kan? Iya. Kayak Bu Mega Mega. kan. Sedangkan di Amerika udah sampai 40-an belum ada presiden perempuan. Sekarang udah iya ya. Iya, Belum ada, belum kan? ya, belum ada ya, belum ada. Tapi ya. kan Ratu Elizabeth perempuan. Itu kan itu tidak- Inggris. presiden deh. Kan ngomongin Amerika tadi. Iya, iya. Fokusnya kurang. Mungkin kopi yang diminum dulu. Iya. Iya. Ada ngantuk. Oh iya kan tuh. Kan ngopi dulu kita. Kopinya dari mana nih, Bri? Dari 105. Dari kecil. Sorry mahal dulu. Signature. Yang ini yang panas ya? Panas. Kalau ini yang dingin nih. Heeh. Panas. Panas ya. Oke. Makan sih enak sih. Iya. Tadi kebetulan udah sarapan loh. Iya. Cemilan. Tadi rencana tuh kita tuh mau ngajak dia sarapan bareng. Itu cuma kayak kelewat waktu juga. Iya. Sarapan ini aja 9. Ternyata dia bawa sarapan. Ngomong-ngomong masalah tentang feminis. Iya. Iya. Andai kata apa? Misalnya dia udah nikah nanti nih, Iya. ya kan? Iya. Kalau misalnya suami bilang kamu nggak boleh kerja, sedangkan dia mau kerja, itu gimana? Oke, pertanyaannya bagus. Oke. Karena aku ini mengalami gitu, aku mengalami beberapa kali kenal dengan pria gitu ya. Sebenarnya ini pesan juga sih untuk para perempuan ya, sebelum menikah coba ngobrolin hal itu dulu. Jadi jangan sampai nyebur udah nikah terus baru diomongin, baru tahu, ntar nyesel. Iya. Jadi ada konflik-konflik yang timbul belakangan gitu, kan nggak baik. Lebih baik tahu duluan ya, lebih baik diobrolin sih, itu langkah pertama. So yang kedua, misalnya nih waktu pacaran atau waktu deket dia bilang oh boleh kamu silakan bekerja gitu, aku izinin gitu, asalnya kamu ngurusan anak atau apa gitu. Iya. Ternyata waktu nikah beda, kamu nggak usah kerja aja lagi nih. Kalau aku pribadi sih
Jawabannya gimana? Ini berarti poin kedua ya. Diobrolin lagi, bener-bener diobrolin, ditanya, diomongin gitu. Keuangannya tuh gimana gitu misalnya. Oke, kita anggap keuangannya nih mapan. Oh, mapan. Oke. Kalau ini kan aku pribadi, aku nggak tahu dengan perempuan lainnya. Kalau misalnya si pasangan aku, suami aku suatu hari nanti itu mampu mencukupi lahir dan batin gitu ya. Ketika dia bilang aku udah cukup loh, cukup banget bahkan untuk sampai ke anak cucu gitu. Kamu di rumah aja gitu. Iya berat. Di rumah aja ngurusin anak atau apa gitu. Kamu mungkin buka usaha dari rumah atau apa gitu kan. Ada ya opsi-opsi lain gitu. Ya mungkin itu bisa dipertimbangkan, tapi kalau misalnya pasanganku nanti itu dibilang untuk berdua aja masih cukup, masih standarnya cukup, belum lagi ntar punya anak, kayaknya aku harus turun tangan, berkontribusi untuk membantu perekonomian keluarga gitu. Karena aku bakal nyampein sih ke pasangan aku, ya aku ini bekerja, istri yang bekerja itu nggak untuk memuasin diri sendiri gitu, tapi aku ingin membantu keuangan kamu dan keuangan di rumah kita gitu. Aku gimana ya, dari sekarang ya cita-cita aku pengen kerja yang layak gitu, kerja sekerasnya gitu pokoknya, dan kalau bisa ya sekolah lagi setinggi-tingginya gitu, bukan untuk diri sendiri aja tapi buat menciptakan privilege untuk anak aku suatu hari nanti gitu. Aku pengen anak aku itu nggak kepikiran bahwa orang tuanya tuh pusing loh mikirin yang namanya finansial atau apa gitu. Aku pengen ya anak aku ciptakan sebuah privilege gitu, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya gitu. Jadi ya apa yang aku lakukan hari ini untuk untuk nanti, untuk di masa depan, untuk aku yang di masa depan gitu. Jadi ya kayak gimana ya, kalau misalnya perempuan udah berdaya secara finansial itu kayaknya enak deh gitu. Kita nggak bergantung sama laki-laki deh. Dengan catatan bukan merendahkan laki-laki kan? Bukan merendahkan laki-laki, pastinya enggak. Gini, perempuan sering dengar nggak? Perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ya. Perempuan ngapain kerja? Perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ntar di rumah juga. Ujung-ujung di dapur. Ujung-ujung di dapur. Sering denger ya? Kita jawab pertanyaan itu, kita bongkar itu. Perempuan sekolah tinggi-tinggi demi anaknya, buat anaknya. Tahu kan gen kepintaran itu lahir dari ibu. Jadi perempuan yang pengen sekolah tinggi-tinggi, yang terus belajar itu demi anaknya, ingin melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa suatu hari nanti gitu. Buruknya pun kalau misalnya dia dibilang sama suaminya udah deh di rumah aja gini ya, terus nanti ada nih masyarakat yang bilang alah percuma sampai S3 lo di rumah juga, ujung-ujung nggak ada yang percuma. Di rumah pun ibu mendidik butuh ilmu. Di rumah pun pendidikan itu ada, madrasah pertama itu seorang ibu. Jadi it's okay untuk sekolah jauh-jauh gitu. Contoh pertamanya ya. Anak mungkin lebih dengerin ibu daripada bapak. Buat dia aja buat dia aja. Mungkin Kevin juga hancur. Kita balance ya. Enggak, kalau aku memang kalau dari bercanda dengerin lebih ke mama aku juga beri. Begitu beri. Ya sama lah, biar sama kita bertiga. Tidak mendengar enggak, kalau misal kau dia kalau misalnya punya istri gue mau kerja gimana? Ya balik lagi seperti kata si dia, tergantung masalah finansial pertama kita ngomongin lagi sama istriku nanti. Bahkan ketika pacaran pun kalau dia misal pengen dia kerja gitu ya, misal dia pengen kerja gitu kan, akunya sudah mapan, aku udah bakal siap untuk anak cucu tadi. Buat apa kerja? Mungkin ya paling ya aku persilahkan dia kayak buka usaha deh. Dari online shop atau apa gimana. Seenggaknya dia ada aktivitas melainkan dia kerjaan rumah gitu. Karena aku mikir lagi, semapan-mapannya aku ketika aku nanti punya istri, yang aku pikirkan malah anak. Kalau misalnya istri aku kerja, anakku gimana gitu. Katakanlah anak aku nanti tinggal sama neneknya atau babysitter. Feel sama anakku nanti gimana? Kalau aku gimana Kevin? Aku setuju lah. Pasti aku suruh kalau misalnya mau kerja ya udah kerja, kalau nggak mau kerja ya udah nggak apa-apa. Karena Kevin miskin ya. Balik ke istrinya lagi. Pilihan dia. Maka itu ya perempuan jangan dikasih pilihan karena perempuan bisa ngelakuin semuanya. Udah. Tapi sempat terpikir nggak kalau misalnya Jia kerja, suami kerja, anak gimana Jia? Pasti sempat terpikir lah. Nah, pasti gitu. Apakah anak bawa kantor? Enggak mungkin gitu. Kan banyak opsi lain. Ada loh, kantor gitu loh. Bawa kantor. Jadi Kalau aku ngeliat
Ya mungkin itu sih kesenangannya nggak masalah, mungkin nggak keberatan mungkin ibunya. Wah, kalau aku lihat pribadi di kantor aku dia keberatan, apalagi dia mengganggu anak yang masih kecil. Begitu. Dia nangis dia sudah kerja, gimana sih? Ntar pak, ada aja tuh kita lagi nangis juga. Buang. Enggak, canda. Diambil lagi. Iya. Salah lah ya. Tapi jangan karena ada narasi kayak gitu, gimana ya? Bukan berarti perempuan yang bekerja itu lebih hebat gitu daripada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga. Enggak. Sama aja, bahkan pekerjaan ibu rumah tangga itu juga luar biasa sih, pahalanya belum lagi ya. Jadi kalau menurut aku sih pikiran-pikiran kayak gitu tuh balik lagi ke si perempuannya yang membicarakan dengan si pasangannya gitu. Kalau misalnya di antara kedua belah pihak itu tidak ada yang keberatan ya it's okay sih gitu. Mungkin juga Bre, dia mau nggak mau bawa ke kantor itu ya dia udah kerja ngurus anak udah double itunya jobnya. Multitask. Ya. Justru aku gimana ya, ada beberapa anak yang dihasilkan dari orang tua yang sibuk itu ngelihat role model juga sih, kayak orang tua gue keren gitu, ibu gue keren banget gitu. Sebenarnya itu salah satu cita-cita aku sih, kayak aku pengen anak aku tuh kagum sama aku gitu, bahwa aku tuh udah menjadi perempuan yang hebat gitu. Aku pengen anak aku tuh STEM gitu. Iya. Gitu ya, kan? Role modelku adalah ibuku gitu. Namanya bisa kenapa? Iya. Dia ngelihat ada jiwa kerja keras di ibunya. Ya maupun ayah juga ya. Terus ada juga sih sebenarnya dampak positif dari perempuan-perempuan yang bekerja. Karena untuk kita berkaca sama negara-negara maju ya. Negara-negara maju itu mau dia menikah atau tidak menikah gitu ya, mereka mayoritasnya bekerja gitu, tidak memilih untuk di rumah. Ini bukan mendiskriminasi yang di rumah ya, tapi emang itu salah satu faktor yang membantu perekonomian di Indonesia gitu. Iya. Tahu sendiri kan tingkat kemiskinan seperti apa, tingkat kelahiran seperti apa. Mungkin dengan perempuan yang bekerja gitu ya, itu menahan angka kelahiran yang tinggi gitu. Karena adanya kesibukan perempuan ini kan fokus menjadi wanita karir atau seperti apa. Nah iya, sebenarnya itu program yang bagus sih dari pemerintah. Agar menekan itu angka kelahiran. Iya. Karena angka kelahiran kita juga tinggi. Banyak banget orang di Indonesia yang kayak gimana ya, bukan bilangin bahwa mereka itu susah tapi mau punya anak terus gitu. Enggak, cuman contohnya kayak di tetangga aku aja deh. Dia itu suaminya tuh mohon maaf kata itu cuman kuli gitu ya. Kuli dan istrinya tidak bekerja gitu. Tapi melahirkan terus, beranak terus sampai 6 anaknya gitu. Kan kita mikirannya ini kerja aja sudah susah gitu. Istri tidak bekerja. Ditambah lagi istrinya sakit kena kanker. Mungkin dia mungkin satu. Tahu banyak anak banyak rezeki. Iya. Nah, itu slogan yang diamini banget sama orang Indonesia ya. 6 kan kurang nih. Boleh kalau boleh bilang banyak rezeki ketika kita mampu. Kulit itu capek dia. Iya. Capek gitu. Iya, makanya aku bilang kayak kalau lo ngerasa capable dari segi finansial, material gitu ya, untuk punya anak yang banyak, lo bisa yakin 100% untuk mendidik dia dengan baik, menyekolahkan dia dengan baik, nggak memberikan dia beban mental. It's okay punya anak sebanyak mungkin gitu, ketika lo mampu gitu. Tapi ketika posisinya kayak gitu, bukannya apa ya, dengan kondisi. Dengan kondisi. Iya. Sebelum buat anak mikir dulu kan. iya bener banget. Mampu nggak? Bukan karena kasarnya. Sebagai ini Bre. Sebelum punya anak mampu nggak ya? Kalau kok misalnya pengen punya anak, ya aku berpikir seperti itu. Kalau aku justru aku nggak terlalu kayak pribadi ya, nggak terlalu pengen punya anak gitu. Kalau misalnya bukan aja aku nggak mau punya anak, aku harus mikir dulu mampu nggak. Soalnya kalau misalnya nih ya di generasi kayak di generasi aku tuh beda sama kayak generasi kayak orang tua aku sama pasti aku ya kan yang tinggal ya harus punya anak. Kalau aku 8 bersaudara, 10, 6. Ya kita nggak tahu ya kan di zaman nanti semakin susah lah menurut aku, kayak segampang harus punya anak nggak segampang dulu. Berarti gitu. child free nih, child free. Ya, bisa kita seperti Oh masih. Untuk sekarang ya. Bukan lagi nggak mau. Iya. Belum kayak terpikir kan harus. Kalau sekarang udah banyak nih orang-orang kayak umur kayak aku, kawan-kawan aku banyak
ya aku punya anak gini. Kalau aku nggak terlalu. Kenapa nggak berniatan? Bukan dari niat punya, aku mau punya anak ya, tapi nggak harus langsung misal nikah langsung punya anak gitu. Nanti lah. Ada space-nya. Ada space. Oke. Karena ada juga gini, space yang maksudnya itu kayak sebelum kita masih pacaran gitu kan. Pas kita nikah tuh kami tuh pasti beda dong nikah sama pacaran. Kalau udah nikah kita udah bener sah, ya kan? Dan kita pengen, terus kita pengen menikmati berdua dulu nih sebelum punya anak. Karena takut nanti kalau udah punya anak ribet lagi gitu. Bisa jadi kayak gitu. Itu juga menjadi pilihan kok. Aku yang gitu santai dulu ya. Pacaran dulu sama pasangannya. Keluar negeri dulu ya kan. Kalau Liburan dulu. Kalau ada duitnya. Insya Allah pasti ada ada duit. lah. Amin. Amin. Ngomong-ngomong nih masalah tentang diskriminasi. Iya. Nah, aku pernah lihat ya dari dia. Dia sendiri bilang banyak perempuan di luar sana ingin menjadi ibu yang hebat. Ya kan? Oke. Selama kita tidak mendiskriminasi satu sama lain. Perempuan yang memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, berkarir, perempuan yang memutuskan punya anak atau tidak anak, itu pokoknya jangan pernah ada yang mendiskriminasi satu sama lain. Maksudnya gimana mendiskriminasi satu sama lain? Karena gini, terkadang ya kita nggak usah jauh-jauh laki-laki yang ngerendahin perempuan atau apa gitu. Kadang sesama perempuannya aja seperti itu. Ada perempuan yang memilih untuk tidak punya anak atau tidak menikah, tapi perempuan yang menikah dan punya anak ini mendiskriminasi atau membicarakan perempuan yang memilih menjadi wanita karir. Gimana nih perempuan, kodratnya kan gini gitu. Lu kok di kantor aja sih nyari duit aja, terus gimana demo sama lu gitu. Nah itu kan salah satu contoh dari diskriminasi satu sama lain gitu. Karena nggak dari luar aja, nggak dari gender yang lain gitu, dari sesama kita itu juga masih banyak. Makanya sebelum kita ngobrolin memberdayakan perempuan gitu, menyuarakan hak-hak perempuan, itu kita harus merdeka dulu sih, diri kita harus itu salah satunya, harus self love, tahu dulu sih sama diri kita gitu, baru kita bisa keluar untuk menyuarakan hal-hal tersebut gitu. Jadi kayak sebelum kita berjuang gitu untuk hak-hak perempuan gitu, ya jangan ada diskriminasi dulu deh di antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lain gitu. Nggak usah jauh-jauh, itu dia tadi yang aku bilang. Di yang paling deket lah dulu ya gitu ibaratnya ya. Bahkan Habib Ja'far pun sendiri bilang, khutbah terakhir Nabi Muhammad itu khutbah wada, ya kan? Punya beberapa poin yang penting dalam agama Islam. Salah satunya poinnya adalah derajat wanita setara dengan laki-laki. Bahkan Nabi sendiri bilang. Nah, kita tahu nih, Jia sendiri bilang feminis ini selaraskan dengan agama katanya. Nah, coba. Jia ngejelasin ini. Berarti udah masuk ke ranah apa yang Jia yakini jatuhnya gitu. Kalau feminis sendiri banyak ya di Indonesia tuh orang takut gitu sama perempuan-perempuan yang seperti itu, dibilang SJW, ya tahu sendiri kan. Terus Social Justice Warrior. Iya nggak sih? SJW. Iya. Pernah denger SJW? SJW sering Twitter kan? Iya, itu seringnya speak up gitu gini. Dibilang dasar nih SJW. Oh itu artinya. Apa artinya? Kok nggak digedein aja ya suaranya? Jadi pokoknya gitu deh. Gitu dah. Gitu pokoknya. Iya. Jadi pada bilang ini radikal. Gerakan feminis ini radikal dari barat, dari ini gitu. Terus justru aku mikir gitu loh. Iya oke dari barat gitu, cuman kan feminis sendiri itu banyak banget ya alirannya, banyak banget teorinya gitu. Jadi tergantung individunya, kayak lo menempatkan yang di mana nih gitu. Ada banyak banget yang kayak kemarin kita sempat ngobrolin bahwa feminis itu ada feminis eksistensialis, ada feminis konstruktivis, ada sosialis juga, terus ada feminis ekofeminis gitu. Dan banyak gitu yang diperjuangkan di setiap alirannya itu, di setiap teori-teorinya itu berbeda pula gitu. Jadi kalau dibilang mau diselaraskan dengan agama gitu, kalau menurut aku pribadi ya, apa yang aku pelajari di feminis dan apa yang aku dalami di agama Islam gitu, karena aku juga muslimah ya. Jadi
itu cukup sejalan gitu, selaras gitu. Nah, emang ada beberapa poin-poin di dalam feminis itu yang nggak bisa semua orang pakai gitu, yang nggak bisa berlaku di semua orang gitu, yang gimana apa ya aku bilangnya, kayak lebih ke ada batasan-batasan gitu yang harus kita tutup gitu antara si feminis gitu dengan Islam. Ya ibaratnya nggak bablas banget lah gitu, karena aku juga masih mempelajari Islam itu kan, aku masih ingin menjadi muslimah yang baik gitu, dan tapi di sisi lain aku juga menjadi seorang feminis gitu. Ada poin, ibaratnya simpelnya ada poin-poin yang harus cukup tahu aja, jangan sampai bablas tadi ya. Yes, ada poin-poin yang gitulah yang harus cukup tahu dah. Tapi kayak feminis nih kalau bisa jadi tameng nggak sih kayak buat cewek-cewek di luar sana? Maksudnya tameng nih kita lihat dari misalnya berpakaian. Oke. Berpakaian misalnya kan ada nih, atau aku nggak tahu deh dia ikut feminis atau gimana. Dia pakai baju misalnya kita bilang terbuka lah ya, maksudnya bajunya pendek kurang bahan, tapi dia bebas. Iya, maksudnya sedikit gitu kan. Dia tipis lagi. Baju terbuka. Ya baju terbuka. Kurang bahan kan, emang model. Atau serah mau yang mana, pilih lah dulu. Ya. Jadi kayak dia tuh menurut aku ya kayak feminis tuh jadi timing dia buat ngelakuin sesuatu. Bebas pakai baju apapun, tapi dengan orang yang buat ngelihat dia dengan dia memakai baju yang kurang bahan tadi, terbuka tadi, ya hak orang dong buat lihat gitu. Tapi kenapa harus marah gitu? Kalau menurut aku itu kenapa gitu, atau apa jadi tameng aja feminis, apa itu salah guna negatif dari feminis apa gimana gitu? Kayaknya kalau misalnya untuk berpakaian ya itu nggak mesti jadi feminis sih. Mau memutuskan mau pakai baju panjang, baju pendek, berjilbab atau tidak gitu. Cuman mungkin yang masuk ke ranah feminisnya nanti adalah ketika ada apa ya, kayak kasus pelecehan, catcalling gitu. Kita terlalu seksi gitu. Itu bisa ya, catcalling itu. Itu udah. Lanjut. Jangan dibudayain ya, gitu. Ya itu. Karena tunggu sebentar ya, potong. Iya, oke. Kalau misalnya dia pernah disucut gitu nggak sih? Di catcalling. Manggil kucing. Iya, even dia berjilbab juga. Risih nggak? Ya pasti risih dong. Dia berjilbab. Iya pasti risih dong. Iya. Sedangkan yang tertutup aja bisa kena pelecehan. Apalagi yang mungkin bisa dibilang tidak memakai jilbab atau memakai pakaian minim gitu. Ya bener kata Vano tadi. Kalau misalnya atau itu emang pakaian disalahgunain apa gimana gitu? Nggak bisa bilang disalahgunain gitu. Yang dari mereka berhak untuk memakai apa yang mereka inginkan sih. Gitu. Berarti. Iya, itu hak mereka gitu. Kita tuh yang lihat. Iya, ketika jangan bersikap norak aja lah gitu. Jangan norak, benar gitu. Mereka gini. Mereka berhak nih menggunakan pakai baju apa aja gitu, dimanapun gitu kan. Nah, ketika ada yang berpikir, seksi banget nih orang gitu kan, gini banget nih orang, atau dia diliatin gitu, si perempuan tersebut diliatin gitu. Ya kalau menurut aku pribadi nih ya gitu, maaf kalau misalnya ada yang kesinggung nih nantinya nih gitu. Iya, maaf ntar kalau ada yang kesinggung atau gimana. Aku di sini bersikap netral ya gitu. Kalau menurut aku itu haknya orang lain sih untuk melihat si perempuan tersebut gitu. Cuman yang bisa dikontrol di sini adalah pikiran gitu. Jangan sampai kayak lo cuman kalau bisa ya di pikiran lo aja kayak gitu, jangan beraksi gitu. Lo bisa ngontrol aksi lo gitu. Lo bisa berpikir. Udah mulai lihat aja lah gitu. Iya, lihat aja gitu. Bukan berarti kayak ketika lo ngelihat dia seksi atau apa, lo punya aksi untuk lo punya pikiran untuk melakukan aksi melecehkan si perempuan tersebut. Iya. Kalau misalnya kau cuma mikir kan nggak kriminal. Yang perbuatan itu yang buat. Iya, kriminal ya. Tapi pada umumnya kan laki-laki ketika lihat perempuan berpakaian seperti itu banyak sih. Iya. Kayak jadinya. Aku tahu sih yang kayak gitu. Ya kalau misalnya jujur aja kita kadang ngeliat cewek yang memang wow, ya udah untuk kita aja kan. Ya udah, nggak mungkin harus kita kesana kita kesana. Itu yang salah. Itu yang perbuatannya. Itu yang norak ya. Sampai ada yang pernah waktu itu kafe mana tuh lupa. Melihatnya sampai gini, Bre.
Siapa tuh Bre? 360 ya, muter lagi berarti tuh. Balik lagi ya kan. Padahal itu hak dia pribadi. Itu hak si ceweknya ini berpakaian mau laki-laki mau perempuan itu hak mereka mau berpakaian seperti apa aja. Jadi balik lagi ke laki-lakinya. Balik lagi ke gini ya, kalau aku bilang sih kayak perempuan itu lebih tahu porsinya, maksudnya gimana ya, dia bisa menjaga sebagaimana dia ingin menjaga gitu, dan terserah dia lah gitu. Dan laki-laki sendiri mengkontrol pandangannya gitu, dan itu juga yang diajarin Islam bukan ya? Kalau kita bawa itu kan ya udah nggak usah lihat lah gitu. Bukan berarti ya apa? Orang yang dilecehkan itu hanya yang pakai baju seksi atau gimana gitu, enggak. Orang-orang yang Bahkan yang aku bilang tadi, aku juga sering loh di catcalling gitu, pernah dikejar juga sama orang yang kayak gitu. Serem loh, deket rumah sih. Pernah, iya ada pelaku pelecehan di dekat rumah itu, dan aku tuh hampir menjadi korban gitu pada saat itu. Yes. Jadi padahal ya di sana itu kita rata-rata berjilbab, perempuan-perempuan yang tinggal di lingkungan itu gitu. Ya namanya pelecehan ya, mereka tidak ada lagi memandang dia karena dia enggak nafsu dia tadi tuh ya, nggak terkontrol. Masyarakat sekarang yang punya pikiran bahwa yang salah adalah yang berpakaian. Nah itu yang harus diubah. Bukan karena itu, sedangkan yang berjilbab, yang bercadar aja bisa dilecehkan gitu. Apalagi yang mungkin tidak menutup gitu. Itu bukan bisa dibilang bukan ke pakaiannya sih lagi, tapi ke pikiran orangnya. Iya, balik lagi ke diri sendiri dulu. Iya, balik ke orangnya gitu. Lo bisa kontrol nggak ini edukasi gitu? Diri sendiri. Edukasi diri sih. Dan itu ada loh hampir ke penyakit yang contohnya yang mohon maaf kata nih, yang nunjukin kelaminnya gitu. Iya, maksudnya gimana nih? Langsung ke vital. Iya, mereka ada kayak gitu. itu ada nama penyakitnya. Soalnya aku kayak iya, mereka bisa dikeluarinnya gitu. Iya. Jadi ada cewek, ya udah mau berjilbab enggak, seksi enggak, udah dikeluarin aja gitu. Asli. Ada. Di dekat rumahku ada. Gimana? Psikopat atau gimana? Bukan psikopat, itu kelainan. Itu penyakit seksual, kelainan Dia bangga seksual. kali nunjukin itu ya. Dia bangga nunjukin itu gitu. Kita nggak usah bahas itu lebih lanjut. Iya. Kita bukan ngobrolin pelecehan soalnya. Intinya kalau buat di luar sana perempuan-perempuan berpakaian terbuka, silahkan, it's okay. Buat para laki, tolonglah. Jangan orang. Ya paling boleh ngeliat sedah. Udah. Iya, kesempatan nggak datang dua kali. Nah, kontrol. keep untuk diri sendiri. Walaupun di antara kami bertiga ini ada salah satunya orangnya. Iya. Sambil dimakan dong Ji. Iya. Ini buat Ji juga. Oh iya, kita ada apa kan? Feminis nih. Seru. Yes, tapi kita ngomong tentang kayak apa namanya, kayak feminis, kayak ajaran atau bukan ajaran sih, pemahaman ideologi lah ibaratnya kan, teori-teori yang sebenarnya harus nih dibawa lebih diangkat lagi ya. Takutnya orang salah kaprah. Iya. Maksudnya bener-bener. Takutnya emang jadinya feminis ini ngerendahin laki-laki. Iya. Atau anti laki-laki gitu. Karena takutnya kayak gini. gitu. Karena takutnya gini Ji. Ada yang pernah bilang kayak siapa tuh ya? Siapa? Takut sih kayak aku. Misalnya punya istri nanti nih, mentang-mentang dikasih kerja, duit segala macam, dia malah ngontrol laki-laki. Nah takutnya berpikir gitu, seperti itu. Kan itu hanya ketakutan. Dan itu hanya ketakutan yang dibentuk dari apa ya, pola pikir lama masyarakat. Iya kan? Kita berpikir seperti itu karena sebelumnya udah ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Nah ini stigma-stigma yang harus kita ubah gitu. Bahwa ya perempuan itu bekerja ya apa tujuannya? Kita juga pengen membantu finansial suami loh gitu. Atau dia emang passionnya gitu. Contohnya kayak aku gitu, aku punya cita-cita ingin mengajar gitu. Aku pengen sekolah lagi dan aku pengen mengajar menjadi dosen atau sebagainya gitu. Dan hal-hal yang aku inginkan itu gak hanya sebatas aku pengen dapetin uang gitu. Uang memang iya kita butuhkan gitu, tapi yang kedua adalah itu passion aku gitu. Aku senang loh berbagi, aku senang gitu belajar itu salah satu hobi juga gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya dibilang bakal ngerendahin laki-laki atau dia yang bakal mengontrol semuanya, ya itu nggak boleh sih, karena di dalam rumah tangga juga nggak ada yang namanya atasan bawahan, nggak ada gitu. Suami dan istri itu partner.
dalam Islam itu zawaj partner gitu, yang bener-bener keduanya tuh harus saling meridoi, saling bantu juga, saling bantu gitu. Komunikasi ya baliknya penting gitu. Apa yang nggak disuka. Bener. Tadi ngobrolin ini ya sih yang belum kejawab. Feminis. Kevin nggak tadi ya nanya ya? Sebelum Ijal nanya, ada sih tadi. Tuh jadi blank. Ya, karena dia terlalu cantik. Makan yuk. Tapi kan tadi pas apa kau ngomong gumo atau nggak gumo? Iya, pertanyaan Kevin dari tadi tuh belum kejawab masalahnya. Iya, sorry Udah Pin. mau jawab kayak feminis tentang. Tapi tadi Kevin mau nanya Pin, yang diharap sana Pin. Oh ya, nah. kayak misalnya pandangan Jia nih, kayak kan ada beberapa negara Arab nih yang masih kayak perempuan nggak boleh bawa mobil atau pergi nonton bola pun waktu itu nggak boleh kan, stadion itu laki-laki. Itu gimana menurut Jia? Kalau menurut aku pribadi, mungkin masih mengikuti hukum syariat Islam gitu ya. Tapi sebenarnya di Islam sendiri ya perempuan tuh nggak ada yang boleh dibungkam. Apa ya, perempuan itu boleh mengekspresikan diri dia segimana dia ingin gitu. Ketika dia ingin berkecimpung di bidang politik ya silahkan gitu. Di sejarah Islam juga seperti itu, ketika dia ingin belajar terus menerus ya seperti itu. Contohnya seperti Aisyah ya, gitu kan, istrinya Nabi. Ketika dia ingin bekerja keras, itu ada role modelnya juga di dalam Islam gitu, Khadijah. Jadi ketika ada negara-negara Islam yang melarang perempuan untuk apa ya, dibatasi gitu, lo di rumah aja gitu, lo istri di rumah aja udah gini, even nyetir aja nggak boleh ya. Ya itu menurut aku berseberangan banget sih dengan apa yang Islam ingin di perempuan. Perempuan itu diberdayakan loh di Islam gitu. Tapi kenapa manusia-manusia ini yang jatuhnya bukan siapa-siapa, lo membungkam perempuan tadi, katanya lo pengen negakin syariat Islam gitu. Di Islam itu udah bilang itu nggak ada perbedaan kan? Cita-cita tertinggi Islam itu salah satunya ya derajat perempuan itu sama dengan laki-laki gitu. Ya bukan berarti laki-laki harus diinjek gitu. Ya enggak gitu. Bukan berarti kita jadi perempuan feminis. Iya, bukan berarti kita kayak ngerendahin laki-laki atau benci sama laki-laki, bukan berarti enggak. Nah, kalau untuk di wilayah Arab yang dibilang nyetir aja nggak boleh, itu tahun 2019 itu udah boleh. Udah boleh. Iya, di Arab udah boleh. Jadi tahun 2019 sih. 2019 sudah boleh. Sekitar sebelumnya nggak boleh. Sebelumnya memang perempuan itu tidak diizinkan untuk berada di ruang publik tanpa mahram. Iya sih itu. Tapi Sekarang udah boleh, perempuan udah boleh nyetir. Karena udah punya SIM kan, dulu nggak perlu. Iya, soalnya masih 16 waktu itu ya, janda gitu terus. Tapi apa, kayak Pin sendiri Pin atau lu Bre, kayak ada nggak sih ketika belum punya pacar gitu kan, dia mau keluar nih tanpa kalian nih, tapi dengan berpakaian terbuka, misal contoh, izinkan nggak? Terbukanya semana dulu? Iya. pasti pakai. Ya, nggak usah terbuka deh, kayak pengen ketat pada segala macam. Kalau yang tertarik pada pria-pria di luar sana, yang bikin laki-laki lain tuh ke distract gitu terhadap perempuan kamu, pacar kamu gitu. Kalau kayak rasa takut atau apa tuh Ini pasti kan ada. Aku ya. Gimana ya? Kalau kayak gitu ya, mungkin boleh ketat atau gimana ya bilangnya? Jangan terlalu ketat bajunya atau pakai outer atau apa gitu. Jangan terlalu apa sih namanya, ngeliatin gitu, atau bentuk tubuhnya. Ya kan sebenarnya dia bebas mau pakai apa aja kan. Tapi ya kalau saran aku kayak ya udah pakai outer kayak atau apa gitu. Tapi sifatnya tidak mengontrol ya. Lebih ke ya, kasih pandang Kayaknya pakai ini it's better to you. Iya. Ya. Kevin sendiri? Ya kalau aku ya pasti ada rasa takut ya kan, pasti takut. Ya terserah dia sih. Yang penting kalau aku pribadi pasti percaya. Terserah dia mau pakai apa gitu ya kan. Yang aku takutkan itu bukan ke dianya, tapi ke orang yang mandang atau apa itu ya. takutnya. Malah jadi apa ya kan?
Gimana sih? Iya, aku boleh nanya balik nggak? Mungkin kita ngobrolin ini. Perempuan kan sering nih yang dilihat-liatin tuh kalau misalnya dia pakai berbusana seperti apa aja, atau dia misalnya dia nggak juga deh pakaian minim tapi dia misalnya cantik atau menarik pandangan, itu kan diliatin gitu. Kadang ada orang berpikir ya pengen dideketin atau diapain, jatuh kan kalau dia nggak nyaman itu ranah pelecehan gitu. Nah aku pengen nanya, gimana kalau misalnya itu terjadi sama laki-laki diliatin di tempat umum gitu oleh segerombolan perempuan, gimana perasaannya? Seneng gitu. Oh senang gitu. Enggak sih, enggak serius ya. Mungkin belum pernah tahu ya, belum pernah ngerasain ya. Aku belum ngerasain. Belum pernah ngerasain. Tapi soalnya ngelihat kayak karena gini sih, kalau kami pribadi itu kami belum pernah ngerasain, makanya tidak bisa menjawab. Tapi gimana ya? Tapi kayak teman kita juga ada kan, dia tinggi hampir 2 meter. 2 meter. Mau cowok, mau cewek diliatin terus. Itu karena dia punya keunikan. Iya, karena keunikan. Berarti kalau diliatin antara ya kok gak ganteng, unik gitu. Gitu. Ya perasaan ya. Tapi kalau misalnya yang sering terjadi ke perempuan itu diliatin karena pakaian. Kalian sebagai laki-laki juga mengakui kan? Nggak munafik. Nggak munafik ya gitu. Dan itu aku sering balikin gitu ketika diskusi sama orang-orang, gimana kalau misalnya laki-laki yang digituin gitu, gimana kalau misalnya di dalam tongkrongan, di dalam kelompok kalian gitu, di circle kalian itu ngomongin hal-hal yang berbau seksual gitu terhadap laki-laki gitu. Mungkin Gimana perasaan? diliatin pertama, oh ya udah. Diliatin pertama, oh ya udah diliatin. Mungkin kalau diliatin terus risih kali ya. Ini cuma masalah diliatin aja loh. Gimana kalau misalnya diomongin gitu di circle perempuan gitu. Yang hal-hal yang berbau seksualitas gitu. Sama kayak laki-laki ngobrolin tentang masalah-masalah seksualitas terhadap perempuan gitu. Tapi kalau diobrolin kan berarti kita nggak tahu kan jatuhnya. Kayak tapi perempuan tahu loh bahwa laki-laki tuh ngobrolin itu gitu. Enggak, kalau yang diobrolinnya si laki-lakinya kayaknya kalau seandainya tahu seandainya tahu kayak kita diomongin gitu ya. Iya. Kalau apa ya? Kalau aku cuma bodoh ya. Kayaknya bodoh amat aja. Oh iya betul lah. Asal nggak nyinggung masalah pribadi aku atau apa gitu, ya udahlah gitu. Tapi gini sih, kalau kayak laki-laki perempuan ya itu ya karena masa bodoh jangan. Tapi enggak sih, pelecehan itu juga bisa terjadi kok sama laki-laki. Jadi ada juga laki-laki yang nggak nyaman ketika dibicarain hal seperti itu atau diliatin gitu kan. Ya ketidaknyamanan itu ya bisa disebut pelecehan gitu. Ada juga perempuan yang ngelecehin laki-laki, jangan salah gitu. Jadi ya ini pesan juga sih untuk kedua kedua gender ya, laki-laki perempuan gitu. Ya janganlah seperti itu gitu. Kontrol itu tadi, kontrol gitu. Lo boleh berpikir hal-hal yang ini. Pikiran kan kita ini ya nggak bisa kontrol. Ya kan cipta sendiri. Kita bisa kontrol pikiran itu, cuman yang tercipta itu kan ada aja ya. Cuman itu tadi yang dihasilkan tadi pikiran yang seperti apa, hasil dari kontrol tadi gitu. Tindakannya jangan sampai gitu. Jangan kebobolan, bablas. Stop. Tapi kalau masalah kayak gender gini dan ini aku pengen tahu nih, pengen nanya nih sama si Jia. Kalau aku pribadi ya, mau ketika aku punya pacar gitu ya, aku tuh kayak berusaha mungkin menunjukkan kayak untuk cewek aku nih, aku nggak mau lemah gitu loh. Aku kayak tetap gimana, selain laki-laki tuh harus tetap tegar lah gitu. Nampak mampan gitu ya. Bukan mapan, bukan apa, tangguh. Jadi kayak apapun masalah di kantor atau masalah kehidupan, memang aku tuh curhat gitu. Cuma aku tuh selalu berusaha aja untuk ketika curhat tuh aku tangguh tuh. Padahal hati aku tuh kayak ingin nangis loh. Iya. Tapi ya aku jatuhnya tetap cerita, akhirnya nangis juga. Memang kayak pernah di fase kayak gitu. Oke, ngerti. Sedih tuh. Dan aku setelah cerita dan aku sedih, ya mungkin ya sorry mungkin agak jijik ya. Manja sih mungkin ya, mungkin manja banget gitu kan. Tapi ya sih, aku berpikir diam kok. Nampak. Tapi terus ya kan, gue lanjut nih. Enggak. Boleh. Tapi terus kan setelah aku cerita, mungkin setelah aku sedih gitu kan, aku berpikir ke ceweknya. Dan aku sampaikan kalau aku malu
terlihat lemah. Yes. Jadi malah terlihat lemah gitu loh. Kita ngobrolin ini. Nah ya. Kayak gitu gimana? Dari cewek gitu, ya cowok nangis. Kalau menurut aku mayoritas laki-laki itu pikirannya masih kayak gitu. Kita nggak bilang semuanya, nggak generalisasi semua seperti itu gitu. Karena apa? Kalau bagi aku sih itu hasil dari didikan kita dari kecil bahwa laki-laki itu nggak boleh terlihat lemah. Laki-laki itu nggak boleh nangis. Jangan ini, kamu harus tegar gitu. Udah ditekankan bahwa lo harus punya mental baja gitu dari kecil. Nah ini yang harus kita ubah ketika kita besok menjadi orang tua, ketika kita besok mulai mendidik calon manusia-manusia gitu kan. Ya sebenarnya menangis, lemah dan merasa tidak berdaya itu emosional yang udah ada di dalam diri manusia gitu. Emosi itu emosi kita yang nggak boleh dipendam. Ketika ngerasa sedih atau lemah gitu, ya jangan harus merasa selalu kuat. It's okay to cry gitu. Karena ngeluarin emosi-emosi seperti itu juga melegain ya. Itu juga ya bikin lega gitu. Jangan hanya karena aku laki-laki, aku harus kuat, aku nggak boleh nangis gitu. Jangan kayak gitu, jangan pengen terlihat lemah di samping perempuan gitu. Lagian pun kalau ngeliatin lemahnya kita gitu sebagai laki-laki gitu kan di samping perempuan, ya perempuan juga nggak akan nganggep lemah kali. Ada loh beberapa gitu, kita banyak mungkin bisa dikatakan ada. Iya ada. Ini cowok kok apa sih? Cengeng sih, kok apa sih? Oke. Nah itu gimana? Syukurnya ya sebelumnya ya ngerti banget. Kan balik lagi didikan kita dari kecil bahwa laki-laki itu harus selalu kuat, laki-laki harus selalu tahan banting, tidak boleh nangis, dan perempuan boleh nangis gini. Perempuan harusnya gini, harusnya ngertiin ini, ngertiin itu. Itu juga ngasih dampak banget sih sampai perempuan atau laki-laki tersebut ketika mereka dewasa gitu. Kalau bagi aku ya untuk perempuan sendiri nih, didikan-didikan seperti itu, stigma-stigma yang seperti itu bikin perempuan itu memendam, membungkam gitu. Contoh kita bawa ke ranah hubungan gitu sama pasangan gitu. Ketika perempuan ingin menyampaikan sesuatu, dia tuh diam aja, justru pasangan ini bingung, ini cewek mau ngapa gitu, lo ngomong pengen apa gitu, padahal hal simpel gitu tapi dia nggak pengen omongin gitu. Itu bikin berantem kan ujung-ujungnya gitu. Cukup sering sih kayak kamu apa ya gitu. Diam-diam iya dia pengen cowoknya ngerti apa yang dia inginkan dari hal-hal kecil gitu. Iya benar nggak tahu. Nah Ya mau gimana? itu dia nunggu orang peka gitu. Kenapa? Diam. Dan nangis aja. Tiba-tiba ya itu wajar ya nangis. Aku pun kayak gitu kadang. Cuman nih kalau bagi aku sendiri ya, itu tuh dampak dari didikan orang gitu. Nggak hanya orang tua sih, dari kita kecil itu udah ditanamkan bahwa kamu perempuan, kamu jangan kayak gini, diatur seperti ini gitu. Kamu perempuan, tolong kamu nggak boleh, kamu perempuan tuh sikapnya harus kayak gini gitu. Sehingga itu mendorong kita untuk memendam, kita tidak mengeluarkan emosi-emosi kita gitu. Dan berlaku juga dengan laki-laki yang tadi, sehingga dia nggak mau terlihat lemah, nggak mau terlihat ini. Itu besar sekali sih dampaknya. Makanya ketika kita nih tahu hal-hal seperti ini kan nggak baik nih, nah kedepannya jadiin pelajaran gitu. Ketika besok punya anak gitu, berarti jadi orang tua yang ini. Poinnya itu hasil dari pikiran-pikiran yang ditanamkan yang dulu tuh dari kecil gitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu, nggak seperti itu. Laki-laki boleh terlihat lemah, laki-laki boleh menangis gitu. Itu juga apa ya, berlaku bukan hanya dari segi kepribadian atau apa ya, sama kayak laki-laki itu nggak boleh nih pakai baju warna pink gitu. Ini itu kan gender nggak punya warna. Warna nggak punya gender gitu. Dari kecil nih sering ditanamin, lihat nggak sih orang kalau punya anak laki-laki warnanya biru, kalau punya anak perempuan warnanya pink gitu. Lah warna kan nggak punya gender gitu. Jadi dibiasain aja sih kayak dari kecil gitu. Mau anak laki-laki mau main boneka atau mau main mobil-mobilan terserah dia. Aku punya adik gitu, dari kecil ya kayak mainan lo apa aja gitu, dibeliin apa aja gitu. Sampai sekarang dia ada juga punya boneka atau apa. Dan cowok aku tanamin gini, Dul, ingat ya, nggak apa-apa main kayak gini gitu, tapi gimana ya, jangan sampai kebawa bahwa apa nih ini feminin enak kayaknya gini. Enggak, dijelasin bahwa
permainan itu nggak punya gender gitu. Jadi kamu boleh mainin apa aja gitu, ajak, kasih tahu sama teman-teman gitu. Bangun imajinasinya. Iya, bangun imajinasinya gitu. Lagian karena dia dikasih pemahaman yang seperti itu, dia mainnya bukan Barbie-Barbian, tapi mainnya tuh boneka yang mungkin dinosaurus atau apa gitu. Dia ngoleksi bener-bener banyak boneka-boneka karakter. Oh, kira boneka Boneka perempuan tuh juga ada karena punya aku dulu kan, kayak teddy bear atau apa gitu. Ntar diajakin ngobrol gini-gini. Tapi di sisi lain dia juga main gasing, main bola sama teman-temannya. Jadi dikasih tahu bahwa permainan itu has no gender gitu. Kamu boleh mainin apa aja gitu. Dan sama seperti tadi gitu, warna has no gender. Kita boleh pakai warna apa aja gitu. Itu kan iya apa ya, kayak pandangan apa ya terhadap gender tertentu jatuhnya, kayak diperuntukkan. Warna ini buat ini buat ini, mainan ini buat ini. Itu hal-hal yang simple nih ya, belum hal yang complicated ya. Sama kayak di Indonesia gitu, ngerasa nggak sih kita masih ada ketimpangan gender? Ngerasa? Masih ngerasa gitu? Kayak tadi kayak apa? Iya masih ada. Masih ngerasa kan pasti? Ya, paling ngerasa tuh kayak tadi lah, kalau misalnya istri masih nggak diperbolehkan harus di rumah, belum kayak gaji tadi juga tapi bisa. Udah mulai banyak juga sih yang udah mulai bekerja. Teredukasi. Iya. Kalau sampai misalnya kayak kita nanti generasi kita makin banyak, makin nggak terlihat lagi namanya perbedaan tembok perbedaan yang cowok harus kerja, cowok harus baju biru. Ya, kurasa nanti cowok nggak boleh mudah-mudahan Cowok yang paling maskulin gitu. Iya, harus punya brewok enggak lah. Harus berotot. Iya, harus berotot. Harus dia mobil. Iya. Nah, misalnya gini, cowok nih berotot, maskulin, brewok dia, tapi dia cengeng gimana tuh? Berarti nggak ada masalah. Masalah emang kenapa gitu? Iya. Laki-laki juga perempuan juga yang bergayanya paling feminin, yang kelihatannya memang perempuan banget gitu. Ya ketika dia ngerasa paling dia di dalam jiwanya maskulin gitu, ya nggak masalah gitu. Emang kenapa gitu? Tidak harus apa label maskulin, label feminin itu tidak harus terpaku pada gender tertentu gitu. Perempuan juga ada loh yang maskulin gitu, dan laki-laki juga ada yang feminin gitu. Ya jatuhnya lebih ke apa ya, kita menghargai sih mereka itu menjadi manusia yang seperti apa gitu. Kayak aku pengen nyinggung ini deh, yang tadi ini tuh masih banyak banget ya di masyarakat kita di Indonesia. Kayak yang tadi perempuan nggak boleh pintar-pintar gini, perempuan gini. Kalau menurut aku cuma bisa bilang itu tuh maskulinitasnya rapuh. Kenapa? Iya, kenapa harus takut gitu? Itu kerapuhan maskulinitas itu. Jangan sampai deh ada pikiran-pikiran seperti itu berkembang lagi di tengah masyarakat kita gitu ya. Karena gimana ya, perempuan ini kontribusinya itu dibutuhkan di ruang publik itu, nggak hanya laki-laki. Kita banyak banget nanti berapa tahun ke depan itu mengemban tugas yang berat ke depannya untuk menjaga lingkungan kita mungkin, atau menjaga sosial, ekonomi, budaya, politik kita semuanya gitu. Dan itu nggak hanya laki-laki yang dibutuhkan, tapi juga ada peran perempuan gitu. Kita sebagian saling gitu. Perempuan ngebantu laki-laki ngebantu perempuan gitu. Tapi karena adanya budaya patriarki kita tadi, nah kesuksesan perempuan itu seringkali korelasinya itu negatif. Tapi kalau laki-laki kesuksesannya selalu dianggap hal-hal yang paling positif gitu. Nah ini tuh mendorong perempuan tuh untuk nggak mau bersuara, nggak mau mengeluarkan dirinya lebih lagi, nggak mau menunjukkan lebih lagi potensi dirinya gitu, karena adanya stigma-stigma tadi gitu. Nah itu yang harus diberantas habis gitu. Karena ya banyak sih aku lihat perempuan-perempuan hebat di luar sana gitu. Pasti banyak banget itu. Cuman terbatas sama budaya yang tidak membolehkan perempuan itu muncul di publik itu. Minim akses gitu perempuan itu. Tapi kan makin lama minggu sini juga ya. Mudah-mudahan ya kan, ya, banyak nonton makin berani gitu. Ya tahu ya kan. Gak usah takut lah, perempuan di luar sana gak usah takut. Kalian hebat. Ya. Laki-laki juga nggak usah takut. Laki-laki juga nggak usah takut. Kalau bukannya buat feminis gini, bukan berarti buat perempuan benci sama laki. Iya, bukan anti laki-laki. Enggak. Tapi dia harus dikomunikasikan. Iya. Dikomunikasikan. Ketika ada yang tidak sesuai ya. Iya. Berarti kayak nggak apa-apa lah nangis nih depan ceweknya gitu ya. Ya udah. Depan laki-laki juga. Laki-laki boleh. Kenapa Bre? Oh kejepit. Oh ya sorry. Gitu ya.
Nggak kerasa cuy. Udah sejam ya. Ada nggak sih mau dikasih tahu Apa ya? gitu? Yang paling penting lah menurut dia di Indonesia yang harus Tadi udah sempat. Tunggu, Udah aku sih. mau nanya nih satu. Loh. Iya, Kevin dulu. udah sih, aku mau nanya tadi tentang di Indonesia paling menyimpang itu antara kesetaraan di mana itu, di sektor mana Kalau Injil menurut dia? Apa ya? Banyak sih, salah satunya di bidang politik juga masih sih. Politiknya. Iya. Kalian bisa lihat sendiri kan gimana kontribusinya laki-laki itu lebih besar ya di bidang politik. Padahal juga kalau berkaca sama negara-negara maju itu perempuannya udah banyak. Ada Perdana Menteri New Zealand itu Jacinda Ardern itu perempuan itu hebat dan berhasil memimpin negara itu. Iya. Banyak parlemen wanita-wanita di parlemen yang berdaya gitu masih banyak gitu. Tapi ya ketakutan laki-laki itu masih ada juga di ruang publik itu, takut didominasi oleh wanita atau apa gitu. Nah, itu juga salah satu yang terjadi di Indonesia. Terus yang kedua, ketimpangan gender tadi di mungkin lebih ke pemikiran masyarakat yang menganggap perempuan itu begini, perempuan itu harusnya begini gitu. Itu yang sih harus pelan-pelan sih kita ubah gitu. Nah, sebelum jauh ke sana itu tadi yang aku sampaikan, di perempuannya sendiri, di diri perempuannya sendiri ya, kalau bisa berdaya dulu. Lo harus merdeka dulu di diri lo, baru senggol-senggolan juga. baru lo bisa keluar tuh menyuarakan gitu. Karena aku merasa aku merdeka, makanya aku berani terjun ke sini gitu. Oh, tadi terjun ke sini maksudnya berarti sebelum Terjun di lebih Ya, membicarakan feminis gender ya, gitu, feminis menjadi ini. seorang feminis gitu loh maksudnya. kayak Oh, ini loh, Apa? mau nyambung yang Kevin bilang. Iya. Kan kalau di Indonesia masih sering ya kita kayak pekerjaan itu loh. Kita ngobrolin loh kemarin, bukan pekerjaan yang laki-laki Boleh yang berat-berat gitu. iya, boleh berat perempuan gini. Misalnya laki-laki ngerjainnya yang nyapu ini gitu, ini. Itu sih stigma yang kayak ini sih. Yang kayak gitu sih basic life skill kan. Iya. Perempuan boleh masak, boleh enggak gitu. Laki-laki boleh belajar masak dan boleh juga enggak, terserah gitu. Karena jatuhnya kayak pertahanan hidup lo melakukan hal-hal yang ada di rumah tangga gitu. Bukan berarti lo dijadiin babu gitu. Yang masak ya udah, nanti nggak ada perempuan yang bisa masak atau apa gitu. Bukannya harus perempuan ini, laki-laki ini, enggak ya kan? Harus gitu. Itu sih yang kayak dari masyarakat kita yang masih banyak banget terjadi. Bahkan di terdekatku juga seperti itu. Laki-laki nggak boleh nih ada di dapur gitu. Yang ada di dapur tuh adalah perempuan aja gitu. Ya karena itu dia yang stigma yang dibangunnya. Chef terkenal orang di dapur tuh. Chef sekarang Kan profesi. Profesi. Kan profesi. Ini maksudnya kayak antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah. Iya, sama ya berarti boleh aja gitu. Bener. boleh perempuan boleh bawa angkat galon gitu ya. Boleh dong aku ngangkat galon. Oh ya? Galon kosong. Belum kosong. Enggak. Kalau bisa sendiri udah bisa. Iya. Kenapa harus ngasih tahu? Itu Ada dia. gini, Setara ada bukan gini. berarti sama loh Misalnya gitu. saya perempuan angkat barang-barang berat-berat gitu kan, kayak galon atau apa. Nggak boleh, nanti nggak baik, nanti apa ini lebih rentan. Pendek. Iya. Pendek loh. Mitos-mitos ya, Tadi mitos-mitos. stigma. Nanti kamu mandul ini. Itu sih, itu yang harus di Engkau. Iya, dari dasarnya. runtuhkan. Ya diubah Diubah lah, lah. diubah maksudnya. Nggak harus. Harus berat. Ya, harus diubah. Enggak. Ya. Bukan masalah, kalau misal kayak persamaan ini bukan masalah di gender aja, tapi juga menurut aku ya kayak di ras, Ya. di apa itu penting juga. Yes. Antara Orang hitam jadi babu, orang Ya. putih Kayak- jadi apa? kayak sekarang kan mesti juga dengar-dengarnya. Mohon maaf ya, Ya. kayak orang Batak gini, orang Minang kayak gini, Ya. orang Melayu kayak gini. Sebenarnya Nggak nggak ada. Itu udah Itu balik- berupa rasisme loh. Iya. Gak usah jauh-jauh ngomongin Black Lives Matter. Iya, gitu ya. Gak perlu. Menurut aku ya itu balik ke orangnya juga. Mau dia sukunya ini, sukunya itu ya sama aja. Kulitnya putih, mau terang, mau gelap, mau agak hitam, sama aja. Ya kayak balik lagi ke wawasan kita pribadi ya. Ini nggak sih? Penting nih Iya. bicara tentang Ya. kayak isme kayak feminisme atau apa. Mengedukasi diri sih Ya. jadinya.
bukan berarti kita harus kayak belajar bukan di sektor kayak sosial bukan di sosial aja ya, ekonomi, politik juga. Bukan berarti kau harus percaya sama itu, bukan harus kayak memahami kenapa dia bisa kayak berpikir kayak si dia tadi feminisme. Jadi kau tahu itu benar atau salah ya. Oke, iya, boleh dong kasih quotes buat penonton. Quotes apa? Iya, quotes feminis. Pak, kita tahu kan seperti yang dia keep gitu. Seperti Jia bilang kayak perempuan itu kan hebat, banyak di luar sana hebat. Nah, aku harap kan kayak mungkin semoga lah dengar ketika Jenny lagi nggak semangat atau gimana, nggak nyaman jadi sebagai perempuan. Tapi faktanya kan perempuan tuh hebat. Mungkin Jia bisa nggak sih masukkan quotes atau kata-kata motivasi buat yang perempuan di luar dia sana? keep gitu nggak? Atau apa yang mau dibilang itu? Apa ya yang ingin dia sampaikan ya? Iya. Mulai sekarang sih kalau masih ada yang ngerasa tidak berdaya atau gimana gitu, jangan pernah berpikir seperti itu lagi, karena perempuan itu luar biasa, perempuan itu hebat, perempuan itu bisa melakukan apa aja sama seperti laki-laki gitu. Dan ketika kamu sadar potensi kamu gitu, gue juga bisa gitu, jangan didiemin, jangan tertahan atau apa hanya karena kamu perempuan gitu, jangan, keluarin aja gitu, tunjukin diri kamu, tunjukin potensi diri kamu gitu ya, bahwa ini loh perempuan gitu. Dan ketika ada hal-hal yang mengganggu itu atau kayak apa ya, kita ada yang dibungkam atau ada sesuatu yang kayak rasanya tuh nggak sesuai nih, ini harus diubah nih gitu, lakukan perlawanan gitu, bicara, speak up gitu, jangan diam aja, Jangan takut. jangan pernah takut, jangan pernah takut. Kita itu sama kok, sama di mata Tuhan. Yang ngebedain apa coba antara laki-laki dan perempuan? Ya keimanan kita lah di mata Tuhan. Itu kita setara. Yang bedanya cuma itu aja. Kita diutus, kalau di Islam sendiri nih ya gitu, kita diutus ke dunia ya sama-sama untuk menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada satu sama lain gitu. Jadi nggak ada mungkin ya yang lebih itu nantinya di salah satu gender, misalnya kayak laki-laki, lebihnya dia misal memimpin gitu atau dianggap kepalanya gitu di dalam sebuah rumah tangga, yaitu Emang iya. Karena laki-laki ya bagi aku mayoritasnya dia kan mencari nafkah nih, dan di dalam Islam juga kan itu kewajibannya dia loh gitu, memberikan nafkah gitu kan. Tapi bukan berarti ya patokan pemimpin itu hanya di laki-laki gitu. Ketika laki-laki sudah tidak berdaya atau misalnya dia sakit uzur atau apa gitu ya, laki-laki boleh take over gitu. Karena konsep kepemimpinan bagi aku adalah ketika dia itu capable secara mental, dia bisa bertanggung jawab mengayomi anak istri gitu, memberikan nafkah lahir dan batin gitu, itu maka disebut pemimpin gitu. Dia bertanggung jawab atas di dalam rumah tangga tersebut. Nah ketika dia sudah tidak capable, udah mungkin alasan yang kita sebutin tadi gitu, ya perempuan boleh take over sebagai pemimpin gitu, cuman tetap dalam kadar menghormati satu sama lain, memberikan ridho satu sama lain gitu sih. Respect satu sama lain. Dan buat di luar sana laki-laki juga boleh kok ngerjain rumah kayak seperti nyapu, nyuci piring, cuci baju. Kerjaan manusia. Kerjaan manusia, jadi tidak perlu disetarakan. Ya harus perempuan. Bisa kan? Gak usah malu-malu kan? Malu-malu ya. Dan kalau perempuan juga bisa naik ke genteng, ya gak ada masalah. Gak ada masalah sama sekali. Gak ada masalah. Ya, ketika bisa ya lakuin gitu. Ya kalau nggak bisa ya udah gitu. Ya nggak masalah juga. No problem. Tinggal bilang kita bisa. Kita bisa. Iya. Nggak usah. Ini pekerjaan laki-laki nih, nggak usah. Lo nggak baik nih. Iya. Nggak usah. Kalau cewek Nah, bisa, ubah stereotipnya. keren. Keren. Asli. Mudah-mudahan lebih banyak nih orang-orang kayak dia Yang berani. Speak up. Amin. Iya. kan? Itu juga harapan aku sih sebagai perempuan yang kayak gini gitu. Iya. Kalau bisa ya itu. Makanya kita undang Jia kayak gitu, pengen Iya, tahu biar gitu. Aku rasa banyak yang mau kayak dia, ya kan? seperti Kalau dia. misalnya mungkin masih malu-malu atau Ragu, ya kan, takut diserang, ya kan, harus tahu. Gak usah takut It's berarti. normal loh. Iya. Kayak gimana ya ketika
gini, kita hadir di tengah masyarakat untuk mendobrak stigma itu pasti nggak semua orang bisa nerima, dan stigma itu susah diubah gitu. Jadi ketika kalian udah mulai berani nih pengen seperti itu gitu kan, ya nggak apa-apa, lanjutin aja gitu. Hal-hal yang menghalang seperti itu bakal tetap ada gitu. Pelan-pelan, ya, iya pelan-pelan, aja. nggak semuanya bisa menerima seperti itu gitu. Kan. Gas terus. Nama itu sih namanya berjuang dan perjuangan ya. Jadi emang sih jalannya nggak mudah, tapi ketika udah nyampe di titik itu dan ketika udah didapatkan apa yang kita perjuangin gitu, rasanya wah lega gitu. Kayak semuanya lancar ya, aman aja lah. Makanya ada yang digambar-gambar kayak perempuan kayak gini, Bre. Apa tuh? Kan ada yang digambar-gambar kayak gitu. Oh, yang pakai apa pita namanya? itu ya, pita itu kan. Perempuan tuh hebat. Iya. Boleh brotot. Iya, boleh. Jadi di film-film superhero pun udah banyak kan yang Oh iya. Wonder Woman. Captain America Captain loh. Captain Marvel. Iya, Captain Marvel. Captain Marvel maksudnya. itu salah satu hasil dari perjuangan gerakan perempuan sih, adanya apa ya, kayak karakter-karakter berdaya perempuan di perfilman, karakter-karakter perempuan yang berdaya di apa ya, di sastra atau apa gitu, itu tuh hasil dari perjuangan perempuan juga. Bahwa ini loh, mau ditampilkan, mau dilihatkan perempuan tuh ada yang kayak gini gitu loh, dan seharusnya perempuan tuh memang seperti itu gitu, bukan lagi diinjek atau di apa, enggak ada itu. Kalau misalnya sampai sekarang masih ada yang merendahkan perempuan, injek-injek perempuan, sama aja lo hidup di zaman jahiliyah gitu. Karena hadirnya Islam itu buat memberantas itu tadi gitu. Yang anak perempuan tuh gak boleh. Tuh selaras lagi kan? Selaras lagi kan feminis sama iya. Islam gitu. Silakan gitu, kalau mungkin nggak percaya nih dengan yang kita omongin atau kurang ditimbulin gitu ayat-ayat atau hadis atau apa gitu, silakan research sendiri gitu. Kalau nggak percaya nih misalnya atau tertarik kan, setelah kita obrolin ini banyak yang Lebih tertarik. bagus. So, dia bisa lebih buat kayak komunitas gitu. Oh iya. Dia udah ada komunitas. Dulu itu sebelum dia skripsian pengen ada terbentuk perkumpulan gitu ya untuk di wilayah Pekanbaru, namanya tuh Perempuan Berbincang. Cuman karena kemarin itu fokusnya skripsi, jadi ini dulu deh, skripsian dulu gitu. Akhirnya ya, kelompoknya teman-temannya di grup itu ya satu sama lain tuh sibuk gitu, jadi kita nggak jalan. Sendiri gitu ya. Sebenarnya tuh pengen banget. Lo dijalanin lah, biar apa? Kan baru kan. Baru. Saya udah ada komunitas yang ininya sih, yang di pusatnya gitu. Udah ada juga. Atau bisa lebih kapan-kapan kita bisa lebih rame kan. Iya. Keren sih ya lo. Ya, ada kawan-kawan dia lagi ya. Iya. Oke, dia sebenarnya nih kita udah ngomong 1 jam lebih. Iya. Oh iya. Enggak kan? Satu setengah jam, bener kan? 1,5 jam. Nggak ada lihat jam sama sekali. 1,5 jam Lebih malah. kurang 1,5 jam, hampir 1,5 jam. Mungkin Yang tadi kita pindahin ke bikin belakang. seri gitu. Ya, yang tadi kita pindahin ke belakang. Bikin seri bisa. Karena tuh pengen bikin seri gitu kan. Oh pasti. Iya, kita bahas buat edukasi. Karena banyak banget sih apa ya, permasalahan-permasalahan yang perlu kita korek-korek gitu. Oh jelas, harus dikorek-korek lebih tuntas. Main-main terus. Iya kan, terus kan. Kita sih bercanda aja, tapi ya. Nah, oke Ji. Nggak ada yang perlu di-highlight sih, karena menurut kita ini sih obrolan yang kita bicarain itu penting semua gitu. Jadi nggak ada yang perlu di-highlight. Maka dari itu dengerin dari awal sampai habis. Pasti. Kita yang nggak Dengar. bisa ya kan? Dari awal sampai habis. Yap. Sebelum menutup kita cheers ya. Iya. Kita cheers ya. Iya. Oke, ini belum harus nggak masalah ya. Iya. Aku udah habis malahan. Cheers. Ya, Pak. Gimana nih? Tunggu. Aku menutup dulu. Terima kasih sudah mendengarkan Soju Podcast. Nantikan podcast-podcast berikutnya. We will always accompany you. Let's toast and cheers. Okay, thank you Jia. Thank you Jia.